analytical hierarchy process dikembangkan oleh Thomas L. Saati, seorang ahli matematika. Menurut Saati, metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil, dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Berikutnya ada metode AHP. Yang pertama ada definisi metode AHP, yang kedua kelebihan dan kelemahan metode AHP, yang ketiga ada tahapan metode AHP, dan yang terakhir ada studi kasus metode AHP. Definisi metode AHP. AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Satya, 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya, hingga level terakhir dari alternatif. Baik, selanjutnya ada analytical hierarchy process digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, struktur yang berhierarki. Sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode AHP. Yang pertama ada kelebihan metode AHP, yaitu kesatuan, kompleksitas, saling ketergantungan, struktur hierarki, pengukuran, sintesis, trade-off, penilaian, dan konsensus. Yang terakhir ada pengulangan proses. Selanjutnya ada kelemahan metode AHP. Yang pertama ada ketergantungan metode AHP pada input utamanya. Input utama ini berupaya persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Kedua, ada metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batasan kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Baik, selanjutnya ada tahapan metode AHP. Yang pertama itu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, membuat matrik perbandingan berpasangan yang mengembangkan kontribusi yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang keempat, mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya sebanyak n x n kurang 2 per 2 kurang 1 per 2 buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Yang kelima, menghitung nilai L. Yang kelima, menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. Yang selanjutnya, keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Dan terakhir, memeriksa konsistensi hierarki. Selanjutnya ada studi kasus metode AHP. Pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi yang dinilai pada seleksi di perguruan tinggi dan kompetisi
kompetisi wilayah. Yang pertama itu ada indeks prestasi kumulatif IPK dengan bobot 20%. Yang kedua ada karya tulis ilmiah yang terdiri atas nilai tulisan dan presentasi dengan bobot 30%. Yang ketiga ada prestasi atau kemampuan yang diunggulkan dengan bobot 25%. Yang terakhir ada bahasa Inggris dengan bobot 25%. Alur metode penelitian ini menggunakan pendekatan proses penyelesaian pada sistem pendukungan keputusan yang dimulai dari integrance, design, choice, dan implementation. Selanjutnya ada intelligence. Itu berdasarkan hasil analisa data yang dibutuhkan dalam menerapkan metode analytical hierarchy proses, diuraikan pada bobot kriteria merupakan data bobot antar kriteria yang terdapat dalam pedoman Philmapres untuk pemilihan program sarjana. Sedangkan sampel data nilai mahasiswa berprestasi merupakan sampel data akumulatif dengan nilai yang diambil secara sembarang. Di sini ada contoh tabelnya, ada bobot kriteria dan bobotnya. Yang pertama itu indeks prestasi kumulatif, bobotnya 20%. Yang kedua karya tulis ilmiah, bobotnya 30%. Keempat, prestasi atau kemampuan yang diunggulkan, bobotnya 25%. Dan yang keempat, bahasa Inggris, bobotnya 25%. Lalu ada tabel sampel data nilai mahasiswa. Yang pertama itu contoh Amir, IPK-nya 3,68. Tulisannya 85, presentasi 83, nilai akhirnya 168, bahasa Inggris 80, prestasi 82, dan seterusnya. Selanjutnya ada desain. Yang pertama ada membuat struktur hierarki. Yang kedua ada mendefinisikan matris perbandingan berpasangan. Yang ketiga penghitungan nilai eigen kriteria dan menguji konsistennya. Yang keempat ada menghitung konsistensi hierarki. Yang kelima ada menghitung nilai eigen alternatif pada sampel data mahasiswa. Yang keenam ada menghitung nilai eigen alternatif kriteria dengan mengalihkan nilai eigen kriteria dengan nilai eigen alternatif pada setiap kriteria yang bersesuaian. Yang terakhir ada menghitung hasil akhir dengan menjumlahkan hasil perhitungan eigen alternatif kriteria. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Analytical hierarchy proses dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menentukan mahasiswa berprestasi dengan adanya data kuantitatif serta adanya tingkat validitas konsistensi hierarki. 2. Tingkat validitas rekomendasi alternatif ditentukan dari pembobotan antar kriteria yang menunjukkan peran penilai dalam memahami konsep analytical hierarchy proses sangat berpengaruh. 3. Menentukan tingkat prioritas antar kriteria yang mengacu pada pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi program sarjana tahun 2017 dapat ditentukan dari tingkat presentase kriteria penilaian. Yang keempat, analytical hierarchy proses yang diterapkan dalam menentukan mahasiswa berprestasi menghasilkan nilai yang berbeda dengan perhitungan pedoman dengan hasil pada AHP. Tidak terdapat nilai akhir ganda terhadap beberapa alternatif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.